Yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan perasaan kita. Jadi kayaknya kan kurang kasih sayang. Ya. Sebaiknya pemilihan bibit yang baik itu yang bagaimana nih? Sahabat Kifam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun sahabat Kifam berada. Semoga Allah memberikan kemudahan rezeki, kesehatan, dan yang terpenting adalah rezeki keimanan. Hari ini kita kedatangan sahabat-sahabat kita ini, para praktisi peternakan kambing. Nanti akan kita perkenalkannya, Pak. Silakan diperkenalkan langsung. Dari mana, nama, dari mana, dan posisi sekarang kambing di mana, dan lain sebagainya. Nanti saya banyak lagi bertanya karena saya ini pemula, Pak. Saya ingin banyak ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari para praktisi, ya, sehingga kita bisa praktekkan di peternakan ini, ya. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kifam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Eko Hari Sutresno. Saya berasal dari Kota Madiun, Jawa Timur. Untuk saat ini saya menekuni ternak di kambing Jawa Randu, dan alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim ke Kifam. Kita sharing-sharing bareng di sini dengan ownernya Kifam, yaitu Bapak Nuridin. Ya, semoga nanti kita dari sharing ini ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya, mungkin itu, lanjut ke Pak Jagit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslih Fadli. Saya dari Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah, kita juga mempunyai komunitas yang sama, artinya kerja yang sama, yaitu di bidang perkambingan atau perdombaan. Kita kesini dalam rangka sharing agar kita bisa maju bersama. Terima kasih. Ya, saya ini nih ingin bertanya ya, Bapak nih. Ini kan karena kita sebenarnya sudah trial ya, sudah mencoba selama 1 tahun ini dengan sumber daya yang ada gitu ya. Ini kan kelihatannya belum produktif gitu, Pak. Nah, untuk ini kiatnya gimana Bapak nih untuk memberikan saran kepada kita dan juga pada sahabat-sahabat Kifam semua di rumah agar peternakan kambing kita di Kifam itu menjadi sukses dan bisa berkembang. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi di sini saya hanya berbagi pengalaman saja ya. Untuk mungkin bisa saja apa yang saya lakukan ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan sahabat Kifam atau mungkin di Kifam, tapi saya hanya memberikan pengalaman saya gitu. Semoga pengalaman ini cocok juga untuk diterapkan di Kifam. Jadi mungkin pertama dalam kita melakukan apapun itu, terlebih kita mau melakukan peternakan, itu kan kita merawat makhluk hidup. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan perasaan kita. Jadi kita punya perasaan terhadap apa yang mau kita lakukan atau mau kita kerjakan. Kalau di sini kita mau beternak, ya berarti kita harus punya rasa terhadap ternak kita. Artinya kita menyayangi, kita harus punya rasa perhatian terhadap ternak, sehingga nanti
kalau orang mulai memperhatikan, punya perhatian terhadap ternak itu, ada gejala sesuatu yang aneh pada ternak, kita akan merespon gitu. Tapi kalau orang sudah acuh, biasanya nggak mempedulikan apa yang perubahan yang terjadi dari ternaknya. Nah, kalau kita sudah punya perhatian, punya perasaan menyayangi terhadap ternak kita, nanti insya Allah lambat laun kita akan mencari, misalnya ternak kita kok yang ini kok lemes ya. Nah, karena kita memperhatikan perubahannya, tadi biasanya gesit kok sekarang lemes ya, ini kenapa ya kira-kira. Nah, kita mulai mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama adalah menumbuhkan perhatian dulu, menumbuhkan rasa sayang dulu terhadap ternak itu yang pertama. Yang kedua, nanti kalau kita sudah punya perhatian di situ, kita akan mempelajari apa yang diinginkan dia. Karena kita punya perhatian, kita akan memberikan yang terbaik. Contoh misalnya dalam memberikan makan, sama seperti kita makan juga polanya, jamnya, kita juga nggak sembarangan. Pagi ini biasanya saya makan jam 7, karena kebiasaan makan jam 7, saya makan jam 9, pasti perut sudah kerasa perih. Begitu pula dengan kambing. Kambing kalau sudah kita biasakan makan pagi jam 7, siang jam 1, sore jam 5, itu kita biasakan, lalu kita rubah, pasti nanti akan ada perubahan juga dalam dia merespon makanan itu. Nah, dari situ insya Allah nanti kita akan mempelajari bagaimana sih kebiasaan dari kambing. Nggak masalah itu, gampang. Oke, untuk Pak ini gimana tuh pengalaman di kampung halaman sana? Gimana posisinya sekarang? Karena kita sama-sama merawat ternak. Tadi bahwa kita itu harus banyak perhatian sama ternak itu. Mungkin yang saya amati tadi di sini anak kandang kayaknya kan kurang kasih sayang. Ya, karena kambing itu apabila dalam waktu makan kita ada di dekatnya, itu senang, Pak. Ya, itu menyatu dengan kita. Itu yang saya lakukan berapa tahun ini. Saya amati. Itu lebih senang Ditungguin ya gitu. Artinya walaupun nggak ditunggu terus, tapi setiap waktu makan kita datang, tidak memberi pakan langsung hilang. Nah, itu pengaruh sekali. Iya, sangat pengaruh itu. Dengan perhatian, dilus, apa, kemudian pakannya kita balik misalnya. Iya, itu. Ya, semangat pengaruh ya. Jadi dari 3 faktor itu, kandang, pakan, perhatian, itu sangat pengaruh dari perkembangan ternak kita. Begini itu, Pak. Pak, di sana ini Pak, Bapak dengan komunitas atau gimana Pak? Kebetulan kalau saya itu jadi ketua kelompok, Pak, kelompok ternak. Ya, komunitas di domba. Ya. Domba apa Pak yang dipelihara di sana? Untuk sementara ini ada yang domba lokal, ada jebun, ada yang cross Texel sama Moreno. Moreno itu. Lengkap ya Pak? Ya. Itu berapa Pak jumlah komunitasnya Pak? Kalau di tempat saya ada 10 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu minimal ada 10 orang. Itu satu kecamatan. Kelompok minimal satu kelompok 10 orang. Jadi ada 100. Iya. Jumlah kambing atau domba yang dipelihara berapa Pak? Untuk di kelompok saya sekarang ada 50, Pak. Baru 50. Iya, karena masing-masing anggota itu ada yang sapi. Iya. Itu. Jadi kita cuman kelompok saya itu komoditasnya domba. Kebetulan saya yang menghandle dombanya. Dari 10 orang ada 50. Ya. Dombanya aja yang 50. Iya.
Terus yang kedua, untuk menambah penghasilan kita kelola limbahnya Pak untuk pupuk organik, Oh, ya, untuk menambah itu pendapatan. produksi pupuk organik Ya, berarti, Pak. betul. Tapi ini lagi proses karena apa? Pupuk sekarang lagi langka. Ya, orang tani menjerit Pak, karena produksi Pupuk subsidi langka. berkurang, harga turun, tapi kebutuhan orang tani untuk yang dimakan itu mahal. Jadi sekarang lagi menjerit. Jadi kita betul-betul harus bisa Mencari alternatif. lagi ya, Ya. ingin juga gitu ya, agar ini bisa bermanfaat kan buat masyarakat, buat kesehatan pondok juga, karena visi kita kan memang kemandirian pangan, terutama penyediaan daging kan. Kadang-kadang perlunya kita perlunya kita diskusi seperti ini, sehingga saya banyak menggali lagi gitu. Nah ini untuk penyediaan tadi anak kandang ini, sebaiknya gimana kita milihnya atau kita menawarkannya, ini gimana, mencarinya gimana agar yang tadi kriteria ya kan, samping rajin, kemudian kasih sayangnya itu kan itu Pak, gimana Pak kalau itu? Ya, mungkin untuk anak kandang ini perannya sangat penting ya dalam kita beternak, karena seluruh ternak kita nanti akan dihandle oleh dia. Nah, maka kriteria anak kandang yang ideal setidaknya yang pertama dia memahami kambing, memahami akan kebutuhan pakannya, memahami akan kebutuhan secara biologisnya, memahami akan kebutuhan kesehatannya. Itu maka kriteria perhatian itu adalah kriteria yang pertama. Atau yang kedua, setelah perhatian punya pengetahuan. Jadi dia tidak hanya sekedar memperhatikan, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan saat misalnya ada perubahan pada kambing, melihat gejala saat akan sakit dan lain sebagainya. Setelah tadi punya perhatian, punya pengetahuan, juga orangnya tekatan itu cepat tanggap terhadap situasi atau masalah yang dihadapi, sehingga seumpama ada kambing yang sakit dia segera responsif gitu. Memang menjadi anak kandang itu bisa dikatakan sulit bagi yang tidak punya passion atau tidak punya keinginan yang kuat untuk terhadap ternak, keinginan kuat untuk mengembangkan, untuk produktivitas agar naik dan lain sebagainya. Maka kita mencari anak kandang itu ya setidaknya yang memiliki 3 kriteria itu, punya perhatian, punya pengetahuan, dan terampil itu tekatan, terampil itu responsif. Sehingga dari situ insya Allah ternak kita dia sudah tahu, misalnya ini jam sekian waktunya kambing itu ngapain, dia sudah bisa memberikan yang dibutuhkan oleh ternak kita. Terus misal ada kambing yang tadi secara kebutuhan biologis, misalnya dia dengan suara ngembeknya itu dia sudah tahu, oh ini minta kawin, dia minta untuk dikawinkan. Dengan begitu kita kalau punya anak kandang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan itu segera, oh ini ngembeknya bukan karena sakit, bukan karena lapar, tapi karena minta kawin. Segera dicarikan pejantannya dan sebagainya. Nah, terus misalnya lagi kebutuhan akan kesehatan, misalnya saat seperti ini hujan, kambing ini atau domba ini kok masih ada yang di luar. Nah, ini sangat riskan terhadap kesehatannya, yang mungkin tadi pagi itu panas, terus tahu-tahu hujan,
ini bisa menyebabkan sakit, sehingga dia sudah antisipasi begitu mendung akan gerimis atau mungkin saat gerimis dia sudah mengevakuasi ternaknya, diamankan. Nah ini mungkin sedikit masukan ya, yang saya sampaikan ke Ipam dan sahabat Ipam. Saya bermanfaat. Sebaiknya pemilihan bibit yang baik itu yang bagaimana nih? Mungkin dari Pak Muslim dulu. Pak Eko aja karena perkambingan yang Ya ini juga berdasarkan pengalaman di tempat saya dalam memilih indukan. Itu yang pertama adalah kalau saya milih yang sehat. Sehat itu kalau kambing itu tanda dia sehat yang pertama dari ekor. Ekornya dia tegak ke atas. Kalau biasanya kambing yang sakit itu cenderung ekornya agak ke bawah atau mungkin ke bawah menutup ininya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri kalau kambing itu sehat dari bulunya. Bulunya itu kelihatan mengkilat, nggak kusam, nggak kumel itu enggak. Jadi kelihatan bersih, sehat dan lurus gitu. Kalau kita mandang itu enak gitu. Itu terus yang kedua tidak ada cacat. Jadi kalau misal cacat entah kakinya pincang, entah mungkin matanya ada yang tidak normal. Nah, atau kalau betina indukan itu kita lihat dari ambingnya juga dan puntingnya. Nah, kita karena nanti kalau sistem breeding ya, peranakan ini kan kita butuh anakannya, kita butuh keturunannya. Nanti bagaimana dia saat dibutuhkan untuk anak-anaknya dari air susunya itu. Nah, maka kriteria-kriteria itu harus kita ketahui. Kalau dari ambing ini ya sebaiknya cari yang gede, bentuknya proporsional, jadi bagus, tidak besar sebelah. Terus dari puntingnya ini usahakan cari yang dua yang bagus. Kadang ada yang nyabang, terus kadang ada dua tapi bentuknya tidak ideal. Nah, kita sebaiknya cari yang mendekati sempurna atau bagus lah. Nah, itu kalau dari indukan kambing ya. Kalau dari pejantan sama tadi, kalau dari bulu, ekor, fisiknya tidak cacat. Kalau dari jantan ini kita lihat juga dari buah dakarnya itu sebaiknya cari yang kadang ada itu cuma satu. Nah, ini berarti ada cacat di situ. Kita cari dua yang bagus bentuknya, dan biasanya kalau sudah dewasa ini dia agresif. Nah, ini penting. Biasanya kalau kambing yang agresif itu nanti dia libidonya tinggi, birahinya tinggi, sehingga untuk menjadi patekan ini bagus. Terus selain agresif dia juga kalau didekatkan dengan kambing yang baru, dia langsung kayak ngajak ini. Kalau didekatkan ke betina itu biasanya langsung ngajak dia memancing, dia memancing, merangsang. Nah, itu salah satu yang kriteria yang saya gunakan untuk milih indukan. Mungkin dari Pak Muslim bisa menanggapi lagi. Mungkin sama. Jadi indukan kambing sama domba itu sama seperti yang disampaikan Pak Eko. Cuman ada satu hal yang perlu jadi catatan. Kalau kita cari indukan, diusahakan cari di peternak. Jadi kita apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Kita tahu indukan. Nah, jadi ibunya
dulu beranaknya berapa, itu kan tahu kita harus diperlakukan seperti apa gitu. Tapi kalau di pasar kebanyakan ini pengalaman ini, kita jual indukan bukan indukan yang bagus, kita jual jadi yang beranaknya satu, kadang Udah alamiah, nah, tersortir terus ya. ke ibu-ibuannya nggak ada, begitu lahir nggak mau nggak menyusui, ya kita ganti. Nah, yang banyak di pasaran seperti itu, bentuknya seperti yang disampaikan Pak Eko tadi sudah bagus, tapi ternyata ada latar belakang yang jelek. Yang dijual. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, dari itu dulu, dari apa pemilihan bibit kan berarti. Nah, dilanjutkan nih. Ini saat hamil nih. Perlakuannya gimana agar dia nanti melahirkannya bagus, bisa selamat semua, kemudian susunya juga, air susunya juga cukup gitu. Jadi gimana pemeliharaannya saat dia masa kehamilan kehamilan? Iya. mungkin dari Pak Musleh. Ya, untuk indukan yang hamil, perlakuan untuk indukan itu yang pertama perlakuannya jangan sampai ada stres. Jangan sampai ada stres. Artinya kita sisihkan dengan kambing yang lain. Kita pisahkan biar tenang. Satu. Yang kedua, terpenuhi nutrisi dan hijauan, yaitu terpenuhi. Ya makanya tadi yang awal anak kandang itu harus paham betul agar nanti kalau kebutuhan kambing atau domba yang bunting itu bisa terpenuhi. Mungkin itu bisa ditambah oleh Pak Eko. Ya, mungkin yang disampaikan Pak Fatih tadi betul. Jadi yang pertama memang asupan nutrisinya harus terpenuhi, karena dia selain untuk dirinya juga untuk tempe yang ada di dalam kandungannya itu, sehingga kambing yang bunting itu memerlukan jumlah nutrisi yang lebih dari kambing yang tidak bunting. Jadi kita beri asupan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan dia bunting. Terus tadi secara psikisnya ini memang kambing tidak boleh stres, sama kayak manusia sebenarnya perlakuannya. Kambing yang bunting ini memang sebaiknya, apalagi kalau sudah bunting tua, ini kita pisahkan. Tujuannya apa? Agar tidak diganggu, tidak disakiti oleh yang lain. Apalagi misalnya ada pejantan yang lagi birahi, kalau dikumpulkan ini bisa bisa diganggu, dan ini sangat berbahaya untuk janin atau tempe yang ada di kandungan itu. Terus mungkin saya juga nambahkan, dari kambing yang bunting ini selain tadi dipisahkan dan dikasih asupan nutrisi, ini kita rekod di awal. Misalnya kita kawinkan ini tanggal berapa, usia kebuntingan kambing itu kan 5 bulan. Tujuannya agar kita mengetahui nanti prediksi kelahiran itu kapan, sehingga saat melahirkan kan tadi yang dibilang Pak Nur agar selamat gitu. Khawatirnya apa? Ini kelahiran di malam hari, kita tidak punya track recordnya, sehingga nggak tahu ini secara pastinya kapan, hanya perkiraan. Tapi kalau kita punya recordnya, punya catatannya, ini akan memudahkan kita untuk prediksi itu lebih mendekati kepada akurasi. Walaupun tidak akurat, tapi mendekati akurasi. Sehingga misalnya saat tanda-tanda kelahiran itu sudah muncul, dengan ditandai ambingnya semakin besar, buntingnya juga semakin besar, ini anak kandang sudah responsif, ini hanya tinggal menunggu jam saja. Sementara tapi kalau prediksi dari catatan kita, ini untuk
tadi saat misalnya sudah mendekati 5 bulan, kita sudah perhatian kita sudah intensitasnya lebih tinggi. Oh, sesekali kita lihat ini gimana, ada tanda-tanda kelahiran atau tidak, gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing lebih banyak lah tentang itu, karena memang masih banyak yang kita perlu bincangkan gitu. Itu sampai di sini dulu, Pak. Oke, terima kasih banyak nih mau berkunjung di Kifam dengan memberikan ilmunya sehingga nanti kita semakin bersemangat lagi. Jangan suka-suka, nanti kita bincangkan Insyaallah, lagi. Ini kan insyaallah. baru Siap, pada tahap ini aja ya. Nanti untuk perangan-perangan yang lain lah. Apa nanti saya undang lah kemari lagi. Insya Allah. Allah. Terima kasih, sahabat Kifam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.